Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sebentar. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Eh, Alhamdulillah di malam hari ini kita masih dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dan bertatap muka, mengkaji dari perkara agama kita. Dan pembahasan kita pada kajian malam hari ini masih pada seputar keimanan kepada Al-Qur'anil Karim. Dan telah disinggung pada pertemuan yang lalu apa yang melandasi seorang muslim harus beriman dengan Al-Qur'an. Telah disinggung dalil-dalilnya berdasarkan dalil Al-Qur'an dan juga dalil As-Sunnah. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk kepada dalil Al-Aqli, yaitu dalil dari ya al-akal, yaitu akal sehat. Kenapa seorang muslim itu wajib untuk mengimani Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari dalil-dalil akli ini adalah istimalul Qur'anul Karim 'alal ulumul mukhtalifah al-atiyah. Bahwasanya Al-Qur'an ini dia memuat banyak dari ilmu-ilmu yang beragam. Ma'anna sahibuhu al-munazzal alaihi ummi. Padahal Nabi Muhammad sebagai pihak yang diturunkan kepadanya Al-Quran ini adalah sosok yang ummi. Sosok yang la yaqra wa la yaktub. Tidak menulis dan tidak juga membaca. Walam yasbik lahu an dakhala kuttaban. Nabi SAW nggak pernah sekolah. Ya, masuk ya pendidikan dasar, belajar nulis, belajar baca. Nabi nggak pernah melakukan itu. Wala madrasatan albattah. Dan juga beliau tidak pernah masuk ya ke sekolah tinggi setingkat misalnya sekolah menengah atau menengah awal atau menengah atas. Nah, ilmu-ilmu tersebut mencakup seperti misalnya al-ulum al-kauniyah, ilmu kauni, seperti misalnya ilmu alam ya, di mana ada Al-Quran kita dapati misalnya ya tentang 7 lapis langit. Begitu juga bahwa bumi Allah Subhanahu wa taala kabarkan juga 7 lapis. Ya. Begitu juga dikabarkan dalam Al-Quran seperti misalnya proses penciptaan alam semesta. Ya, bahwa antara langit dan bumi itu tadinya menyatu. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan, anna samawati wal arda kanata ratqan. Tadinya dia itu menyatu, fafataqnahuma. Kemudian kami pecahkan itu. Ya, kami ya pisahkan antara langit dan bumi. Waja'alna ya minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup.
dari air. Air inilah menjadi sumber utama kehidupan. Dari mana Nabi tahu itu? Sedangkan Nabi SAW nggak pernah ya masuk pendidikan dasar, menengah ataupun pendidikan tinggi. Ya, Al-Quran mencakup itu, ya memuat ya informasi-informasi tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia bahkan. Ya, seperti misalnya hadis Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Bahwa kalian ini dihimpun penciptaannya oleh Allah di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sebagai air, ya nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi ya segumpal daging 40 hari juga. Ya, 40 hari ya dalam 3 putaran. Ya 120 hari baru ketika itu ditiupkan ruh, kata Nabi SAW. Maka ya kesesuaian apa yang disabdakan Nabi dengan apa yang belakangan akhirnya disingkap oleh manusia yang mereka banggakan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan, padahal Nabi SAW telah katakan itu jauh sebelum ya ilmu pengetahuan berkembang seperti sekarang. Ini menuntut kita sebagai seorang muslim berdasarkan dalil, mana ini adalah dalil akli, ya artinya akal sehat menolak untuk ya tidak mempercayai itu, ya. Begitu juga tercakup dalam Al-Quran al-ulumut tarikhiyah, ya, berita-berita sejarah, ya sejarah ya diturunkannya Adam, kemudian Nuh, berapa lama Nuh berdakwah kepada kaumnya, kemudian nabi-nabi setelahnya, kemudian ya kisah-kisah ya seperti misalnya perahu Nuh, ya yang mana orang-orang sekarang berusaha untuk menyingkapnya, di mana letaknya dan di mana posisinya. Itu semua diberitakan oleh Al-Quran. Itu ilmu-ilmu tarikh, ilmu sejarah. Ya, begitu juga seperti misalnya ya kemenangan orang Romawi dari orang-orang Parsi. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Rum, "Ghulibatir Rum." Ya, "Fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Ya, pertama kali ya pasukan Romawi terkalahkan oleh kelompok kaum orang-orang Persia, kemudian nggak lama mereka akan kembali menang. Ya. Ini ilmu sejarah. Ya. Yang Nabi SAW kabarkan ya tentang nabi-nabi sebelumnya, tentang peristiwa Musa misalnya, membelah lautan. Dari mana Nabi tahu? Semua dari Quran. Ini menuntut kita secara nalar dan akal sehat untuk mengimani Quran. Al-ulumut tasyri'iyah wal qanuniyah, begitu juga terdapat dalam Al-Quran aturan hidup. Ya, seperti misalnya hukum zina, hukum khamar, ya, seperti misalnya aturan-aturan yang mengatur al-hayat zaujiyah, kehidupan ya keluarga, ya suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Terdapat semua dalam Al-Quran begitu rapi. Dan juga dalam As-Sunnah. Karena apa yang disebutkan oleh Nabi dalam sunnahnya, dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam persetujuannya, Al-Quran telah sebutkan ya, bahwa seorang muslim wajib mengimaninya. Ya, karena Al-Quran ya dijelaskan oleh As-Sunnah, sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini juga ya saling membenarkan. Ya, Al-Quran membenarkan apa yang diucapkan Nabi, memberi legitimasi kepada ucapan Nabi. Ucapan Nabi pun juga membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga sumber hukum ini, Quran dan hadis ini, yaitu tentunya hadis yang sahih, ya, ini menjadikan seorang yang sehat akalnya menolak untuk nggak mempercayainya, ya, menolak untuk tidak mempercayainya. Artinya dia nggak punya pilihan lain selain beriman dengannya. Ini dasarnya apa? Al-aql, nalar. Ya, artinya dengan akal yang sehat, dengan nalar yang baik, ya, seorang yang jujur, dia
nggak bisa menyangkal bahwa apa yang terdapat dalam Quran itu hak. Begitu juga ulumul harbiyah wasiyasiyah, dan juga terdapat dalam Quran itu ilmu perang, ilmu politik, ya, tata negara, ya, penegakan, ya, hukum, undang-undang, ya, yang mengatur tata kelola kehidupan, ya, pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintahnya. Begitu juga dalam as-sunnah. Artinya Quran dan sunnah ini sama-sama merupakan sumber hukum yang saling melengkapi, ya, yang menjadikan seorang sulit untuk menolak bahwa padanya terdapat kebenaran dan bahwa, ya, keduanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu ya Ibu-ibu. Ini dalil akli. Jadi maksudnya dalil akli adalah bahwa akal kita sulit untuk menyangkal akan kebenaran Al-Quran. Bahwa Quran datang min indillah, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adanya terdapat kebenaran, tidak terdapat padanya kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Kalau seorang mau menggunakan nalarnya, ya, mau mempelajari, memahaminya, maka dia akan lihat Quran ini sebagai, ya, suatu yang paling berharga bagi kehidupannya. Hatta bagi orang yang nggak paham isinya, ketika dia baca dia mendapatkan ketenangan. Ya, saya kemarin kalau nggak salah sempat sebutkan, ya, di beberapa negara, ya, di Barat, ya, mungkin juga seperti misalnya Amerika dilakukan seperti misalnya eh, social experience, ya, orang non Muslim diperdengarkan Quran dia terperangah, terperanjat, dia nggak ngerti maknanya tapi dia bilang saya mendapatkan ketenangan. Ya, ini bukan kalam bashar, bukan kalam manusia. Dalam kondisi mereka nggak paham apa arti. Nah, kalau seperti itu efeknya Quran bagi orang yang nggak paham. Nah, gimana lagi bagi orang yang paham? Berkata Syekh, qala fashtimaluhu ala hadhil ulum al-mukhtalifah dalilun qawi. Maka kondisi Quran yang menghimpun beragam macam ilmu ini cuma 4 disebutkan. Dan di sana ada yang nggak disebutkan, ya, dari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hisab, ya, seperti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berfirman tentang, ya, bintang yang Allah Jalla wa'ala ciptakan itu sebagai petunjuk jalan untuk kamu menghitung hari, ya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu mengetahui jumlah hari-hari dan perhitungan. Emang dia masih mentah gitu. Dalam artian mentah di sini seorang perlu dia mempelajarinya, perlu menggalinya. Tapi seorang muslim, ya, dia lihat bahwa apa yang ada dalam Quran ini, ya, menyinggung persoalan-persoalan yang, ya, dibutuhkan oleh hajat kehidupan manusia. Ya. Jadi nggak ada pada kitab-kitab yang lain yang dianggap sebagai kitab suci seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Dan juga mencakup urusan-urusan yang lainnya yang luas. Yang kalau ibu-ibu ingin tahu, beli, saya bilang. Beli buku fikih misalnya. Fikih yang jahis, yang sudah jadi. Ya. Coba runut dari pembahasan tentang toharoh. Toharoh itu dimulai dari hukum air. Ya. Kemudian masuk, ya, hal yang berkaitan dengan cara bersuci. Ya. Kemudian mengenal macam-macam najis. Ya. Itu semua dijelaskan oleh Quran dan Sunnah. Nah, kemudian bab ibadah lain selain toharoh, sholat, puasa, zakat. Kemudian diakhiri dengan haji. Kemudian masuk bab muamalah, nikah diatur, talak diatur. Begitu juga, ya, al-hadanah diatur, ya, yaitu menanggung pendidikan anak, mengurus anak, ya, sampai urusan masalah menyusui diatur, ya, masuk ke dalam bab jual beli. Kita akan dapati ajabul ujab, keajaiban yang luar biasa.
masalah hutang, piutang diatur. Jadi ini ya sebuah aturan hidup di mana seorang muslim nggak butuh lagi aturan yang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat begitu istimewanya Quran dalam mengatur ya semua lini kehidupan, maka yakinlah seorang bahwa ini bukan datang dari manusia, bukan ucapan Muhammad, tapi dari Rabb Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kondisi Al-Quran yang mencakup beragam macam ilmu-ilmu yang berbeda-beda ini merupakan dalil qawi, bukti yang kuat, ya, ala annahu kalamullah, bahwa Quran ini adalah ucapan Allah, bukan ucapan manusia, ya, wa wahyun minhu, dan wahyu dari Allah. Idil aqlu yuhilu sudura hadhil ulum an ummi, karena akal sehat ini menyangkal bahwa ilmu-ilmu ini muncul dari seorang yang dia nggak baca nggak tulis, nggak bisa baca nggak bisa menulis. Ini bukan dari Muhammad, ya. Lam yaqra wa lam yaktub qattu. Ya. Yang kedua, tahaddillahu atau tahaddallahu munziluhu al-insa wal jinna alal ittiyan bimithli. Terdapat pada beberapa ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang, Allah yang menurunkan Quran itu. Dia sendiri menantang. Tantangan itu diberikan kepada manusia, kepada jin, untuk mendatangkan kitab yang seperti Quran. Ya, dari semenjak diturunkannya 1400 tahun yang lalu sampai sekarang nggak ada yang bisa mendatangkan kitab seperti Quran. Ya, nggak ada seorang pun, secanggih apapun ilmu pengetahuannya, dia nggak bisa datangkan seperti Quran. Ya, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang pintar, orang-orang cerdik yang bisa menghasilkan miliaran, jutaan miliar, ya, yang dianggap sekarang dia bisa menciptakan berbagai macam inovasi teknologi dan lain sebagainya, tapi untuk mendatangkan Quran nggak ada yang mampu. Ya, Bill Gates nggak bisa mendatangkan Quran. Ya, walaupun dia orang yang pintar misalnya, orang yang cerdas, tapi dia nggak bisa mendatangkan Quran. Ya, sebutkan siapa orang-orang paling pintar yang paling hebat dalam ilmu pengetahuan. Nggak ada seorang pun dari mereka mampu untuk mendatangkan seperti halnya Quran. Allah menantang seperti dalam firman-Nya ayat ke-88 dari surat Al-Isra. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah jin dan manusia itu berkumpul semuanya, ya, bersatu seluruhnya, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang seperti Quran. Ya, padahal udah berkolaborasi ini, jin dan manusia, semuanya tanpa ada yang absen satupun, untuk mendatangkan yang seperti Quran, layak tuh Nabi Mithli. Mereka nggak akan pernah bisa mendatangkan yang seperti Quran itu. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun yang satu dengan yang lainnya saling bahu membahu, nggak akan mampu mereka mendatangkan seperti Al-Quran. Kama tahadda fusaha al-Arab, bagaimana Allah Jalla wa'ala juga pernah menantang orang-orang kafir yang mereka fasih dalam ilmu balaghah Al-Quran. Karena di antara mukjizatnya Quran itu keindahan tata bahasanya. Allah menantang mereka. Wa bulagha'ahum alal ityan bi asyri suwarin min mithlih. Untuk mendatangkan 10 surat aja seperti Quran. Ya, diturunin tantangannya. Dari mendatangkan Quran yang semisal Quran bikamilih, secara utuh. Nggak mampu. Turunin tantangannya. 10 surat aja. Ya. Bal bi suratin wahidah. Kemudian diturunin juga tantangannya. Ya udah nggak bisa 10, satu aja. Ya. Fajazu walam yastati'u. Semua mereka nggak ada yang mampu dan tidak bisa mendatangkannya. Maka ada akbar dalilin wa aqwa burhan, sehingga ini menjadi dalil yang paling besar, bukti yang paling kuat, annahu kalamullah, bahwa Quran itu adalah kalamullah.
Walaisa min kalamil bashar bi syai', dan tidak ada satupun dari ucapan manusia dalam Al-Quran ini. Bukan ucapan Muhammad atau selain Muhammad dari manusia. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir kepada Muhammad. Innama yu'allimuhu bashar, katanya. Yang ngajarin Muhammad itu ada. Ya, sebutin tuh yang ngajarinnya orang ajam. Maka Allah subhanahu orang non-Arab. Maka Allah bantah. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami. Orang yang katanya ngajarin Muhammad itu aja lisannya ajam. Lisannya maksudnya bahasanya bukan bahasa Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan Quran ini adalah menggunakan lisan bahasa Arab yang terang. Jadi mereka berusaha untuk menyangkal Quran. Di antaranya dengan menuduh bahwa Muhammad ini belajar sama orang. Ya, tapi ketika Allah tantang mereka, nggak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk ya menyambut tantangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, istimalu ala akhbaril ghaibil adidah. Bahwa Quran ini memuat banyak dari berita-berita yang gaib. Itu informasi-informasi ya dari perkara-perkara gaib. Ya, seperti misalnya berita orang-orang terdahulu yang Nabi Muhammad SAW nggak tahu. Ya, dari mana Nabi SAW tahu tentang awal penciptaan manusia yang dikabarkan dalam Al-Quran? Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, dan dalam banyak surat. Dari mana Nabi tahu tentang kisah Nuh, kisah Musa, kisah Ibrahim, kisah Isa? Ya, dari mana? Ya, itu gaib bagi Nabi SAW. Ya, begitu juga berita-berita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Seperti yang terdapat dalam hadis-hadisnya. Bahkan berita-berita tentang hari akhir. Ya, sampai penghuni surga masuk surga, sampai penghuni neraka masuk neraka. Semua diceritakan dengan detail dalam Al-Quran. Walati dhara ba'duha tibqa ma akhbara bila ziyadatin wal naqsin. Bahkan sebagiannya itu dari berita yang dikabarkan Nabi benar terjadi. Persis dan presisi seperti yang beliau kabarkan. Misalnya yang bisa kita contohkan di sini, ya, kaum Arab yang kata Nabi SAW dalam hadis Jibril, ya, ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang kapan datangnya hari kiamat. Lalu Nabi bilang, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Kemudian kata Jibril, akhbirni an amaratiha. Kalau gitu kasih tahu aku tentang tanda-tandanya. Kata Jibril. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Orang Arab, pengembala kambing, ya, yang hidupnya nomaden, ya, miskin, ya, telanjang kaki, ya, sekarang sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, kita lihat bagaimana Dubai, ya, bahkan menjadi destinasi orang-orang kaya dunia. Ya, mereka tinggal di sana. Ya, begitu juga berlomba-lomba dengan negara-negara teluk lainnya saling meninggikan bangunan. Padahal dahulunya mereka adalah para pengembala-pengembala kambing. Ya. Begitu juga seperti misalnya berita akhir zaman, ya, bahwa gurun ini nanti akan kembali hijau, ya, kembali hijau, ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana tanda-tandanya, ya. Manusia akan berebut emas, ya, di akhir zaman, dan kita sudah lihat bukti dan tanda-tandanya. Nah, ini semua ya menjadi dalil bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi, begitu juga yang Allah kabarkan dalam Quran, semuanya ini adalah bukti bahwa Quran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, madama qad anzalallahu azza wa jalla kutuban ukhra.
ala ghairi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katawati ala Musa wal Injil ala Isa lam yunkar an yakuna al-Qur'an qad anzalahu Allah taala kama anzala al-kutub as-sabiqah lahu. Kata Syekh yang keempat, selagi bahwasanya kita percaya Allah Ta'ala sudah menurunkan sebelum Quran ini kitab yang lain. Ya, dia turunkan kepada selain Muhammad tentunya. Seperti Taurat yang dia turunkan kepada Musa. Injil yang diturunkan kepada Isa. Maka bukan suatu hal yang mustahil bahwa Allah Azza wa Jalla ya turunkan kitab lain ya sebagaimana dia juga telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya Al-Quran pada Muhammad sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah turunkan kitab-kitab sebelum Quran kepada selain Muhammad. Wa halil aqlu yuhilu nuzul al-Quran aw yamna'uh? La, balil aqlu yuhattimu nuzulahu wa yujibuh. Maka akal sehat itu menyangkal ya, menyangkal ya mustahilnya Allah menurunkan Quran. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, bahkan akal sehat itu mempercayai dan meyakini sebagaimana akal yang sehat itu telah beriman bahwa Allah turunkan kitab-kitab selain Quran kepada selain Muhammad, maka bukan hal yang mustahil Allah Azza wa Jalla bahwa Quran ini juga datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu yang kelima. Ya, dari dalil akli. Ya. Qad tutubi'at nubu'atuhu fakanat wifqa ma tanabba'a bihi tamaman. Ya. Berita-berita yang Nabi kabarkan ya, tentang nubuat. Nubuat ini berita-berita tentang akhir zaman. Tutubi'at. Tutubi'at itu artinya diperiksa satu persatu dan dilihat keselarasannya dan kecocokannya dengan ya apa yang terjadi, apa kapan kejadiannya ini, kapan kejadiannya itu. Ya. Tutubi'at. Semenjak zamannya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sudah ya mengurai ya satu persatu dari apa yang Nabi kabarkan bahwa akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi itu sampai sekarang ya. Dan betul kejadiannya seperti yang Nabi kabarkan gitu. Seperti misalnya di zaman sahabat ya keluarnya Aisyah ya berperang kepada ya memerangi Ali, itu udah dikabarin sama Nabi SAW ya, ayatukunna tanbuhu ya ilaiha kilabul hau'ab, kata Nabi, siapa dari kalian, maksudnya istri-istrinya, yang akan digonggong oleh anjing hau'ab. Ya, hati-hati. Jangan sampai ada dari kalian yang akan digonggong oleh anjing hau'ab. Nah, ketika Aisyah peninggalan Nabi SAW keluar ya untuk memerangi Ali ya karena suatu peristiwa ya, kita tahu bahwa memang terjadi peperangan di antara sahabat sepeninggalan Nabi. Aisyah digonggong oleh anjing radhiyallahu anha. Ketika itu dia langsung ingat dengan sabda Nabi SAW. Itu tutup biat. Itu yang dimaksud dengan tutup biat. Ya. Itu juga keluarnya ya seorang ya panglima yang zalim, ya Hajjaj bin Yusuf. Ya, itu juga dikabarkan oleh Nabi SAW semasa hidupnya. Dan ketika benar terjadi, para ya sahabat yang masih hidup, ketika itu tinggal sedikit. Begitu juga para tabiin yang tahu dalil-dalil nubuah, ya kabar-kabar apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang dari Nabi, langsung ingat dengan sabda Nabi akan keluarnya seorang dari Thaqif, ya dari Thaqif itu eh, daerah dingin yang ada di ya Mekah, tempat dulu Nabi pertama kali dakwah, apa namanya itu, eh Taif, ya dari Taif. Keluarnya orang ini ya kemudian merajalela
di banyak negeri, membunuhi orang-orang, membunuhi para ulama, sampai melempari Ka'bah dengan manjanik, dengan pelontar batu. Keluarnya orang ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Munculnya orang-orang yang mengaku Nabi, ya, sampai 40 juga udah dikabarkan oleh Nabi. Dan betul para sahabat dapatin kejadiannya persis, presisi seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, begitu juga peperangan antara Muawiyah dan Ali, ya, kemudian didamaikan oleh ya Hasan, ya Hasan nggak jadi menuntut ya khilafah dari Muawiyah, ya dia tanazul, dia mengalah hingga dia pada tahun itu dikenal dengan tahun persatuan. Nabi udah kabarin juga, Nabi udah bilang, inna binni hadza sayyid, cucuku ini adalah seorang pemimpin, wa inna Allah sayuslihu bihi baina ta'ifatainil azimatain. Allah akan memperbaiki dengan sebab dia dua pasukan muslimin yang besar yang akan saling membunuh-membunuh. Nah, itu ya tutup ya. Artinya apa yang dikabarin Nabi tentang peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di ya periksa oleh para sahabat dan didapati ya kejadiannya persis seperti yang dikabarkan Nabi. Famakat tutup biat akhbaruhu fakana tibqa ma qassahu wa akhbara bihi sawa'un bisawa kama jurribat ahkamuhu wa syara'i'uhu. Begitu juga hukum-hukumnya, ya. Begitu juga syariat-syariatnya, aturan-aturan hidupnya. Fahaqqaqat kullama urida minha, sehingga betul, ya, mewujudkan seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Artinya dari ya kebahagiaan hidup, dari ketenangan hidup, ya, min amnin wa izzatin wa karamah, ya, tercapai seperti yang dikabarkan Nabi, berupa keamanan, ya, kemuliaan, ya, begitu juga ya eh, karamah, kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ilmin wa irfan, ilmu dan pengetahuan. Yashhadu bidzalika tarikhu daulatir rasyidin. Bagaimana itu semua dibuktikan oleh sejarah di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ridwanullahi alaihim. Maksud dari poin yang kelima ini bahwa apa yang dikabarkan Nabi itu terjadi seperti apa yang beliau ya informasikan. Wa ayyu dalilin yutlabu ba'da hadza. Ini semua dalil. Udah ada dalil dari Quran, dalil dari hadis, sebut dengan dalil nakli. Begitu juga akal, ya, ada beberapa poin, ya, keseluruhannya menetapkan akan kebenaran Al-Quran. Wa ayyu dalil yutlab ba'da hadza. Maka dalil apa lagi? Bukti apa lagi yang masih mau diminta? Ya, ba'da hadza ala kaunil Quran kalamullah. Artinya udah nggak ada lagi ya alasan bagi seorang untuk menyangkal bahwa Quran itu adalah kalamullah, wahyu, wahyu dari Allah. Anzalahu ala khairi khalqi, yang Allah turunkan kepada sebaik-baik makhluknya, wa khatami anbiya'i, dan penutup para nabinya, wa rusulih, dan penutup para rasulnya. Artinya dalil-dalil yang sudah disebutkan itu sudah cukup ya untuk seorang meyakini bahwasanya Quran ini semata-mata datangnya dari sisi Allah. Nah, kalau datangnya dari sisi Allah, apa konsekuensinya? Ya, boleh dia mencari selain Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, karena kalau tidak begitu, maka dia akan siap dengan konsekuensinya. Dia akan mendapatkan kesempitan, kesusahan, ya, kesengsaraan, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Quran. Waman a'radu an dzikri, orang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Maka orang itu pun berkata, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Dulu aku di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Kata Allah, begitulah semasa di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha,
kamu malah mengabaikannya, fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu akan diabaikan. Jadi gitu ya, ibu-ibu sekalian muliakan Allah. Ya, jadi bukan sekedar mempercayai Quran itu kalamullah, Quran itu wahyu Allah, mukjizat, tapi dalam prakteknya nggak ada kasihnya. Apa gunanya kita bilang bahwa Quran itu kalamullah kemudian dalam kehidupannya kita nggak pakai? Ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Jadi mulai sekarang nih, ketika kita tahu dengan dalil-dalilnya, ya, kita udah belajar, ya, walaupun mungkin sebelumnya kita juga percaya gitu ya, bahwa Quran kalamullah. Tapi sekarang dengan dalil-dalil bukti-bukti, akli, nakli, ya, kita nggak punya alasan selain mempraktekkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Ya, kalau kita nggak lakukan itu, maka kalau kita bilang nanti kami nggak tahu ya Rob, ya alasan nggak tahunya nggak diterima. Kenapa? Karena sudah sampai kepada kita keterangan. Kita masuk kepada pasal yang ke-8, yaitu keimanan kepada para rasul. Ini termasuk salah satu dari pokok keimanan. Berkata penulis, qala al-faslul ats-tsamin, pasal yang ke-8. Al-imanu bir-rusul, beriman dengan para rasul. Ya, rasul itu ya utusan. Ya, kalau seorang itu diutus, pasti ada yang dia bawa yang disebut sebagai pesan. Anda misalnya mengutus ya seseorang ya untuk pasti untuk satu urusan, ya, maka Anda amanatkan kepadanya untuk menyelesaikan satu urusan. Begitu juga Allah mengutus ya malaikat itu utusan Allah untuk menjalani tugas-tugasnya, para rasul pun juga utusan. Nah, utusan Allah ini diutus ya kepada satu kaum, ya, maka sebagai wujud dari kasih sayang Allah kepada hambanya, dia nggak langsung siksa itu hamba karena pelanggarannya, karena kemaksiatannya, karena dosanya, sampai dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk, untuk yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Diutuslah para rasul kepada masing-masing umat. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, kata Allah. Tidak ada satu umat pun kecuali dikirim kepadanya seorang pembawa peringatan. Sampai jin pun juga dikirim kepadanya nadhir. Dari bangsa jin nggak ada nabi, tapi ada nadhir, ya, disebut dengan membawa peringatan. Ya. Nah, sehingga ketika sampai kepada kita seorang rasul, udah sampai atau belum? Kalau Anda tahu bahwa Anda itu Muslim, ya, Anda bersyahadat bahwa Anda Muhammad dan Rasulullah, sudah sampai kepada Anda Rasul, ya, berarti sudah tegak atas Anda hujah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah udah, apa ya bahasa Indonesianya? Udah 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 dia tutup pintu untuk Anda berargumen. Ya, untuk Anda masih punya alibi gitu. Anda udah nggak punya alibi kalau Anda sudah jadi Muslim. Ya, kata Allah Azza wa Jalla bilang, rusulan mubasyirin wa mundirin, para rasul yang kami utus membawa kabar gembira dan peringatan, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada bagi manusia alasan lain, alibi maksudnya, ya, di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Bu, ini masalah berat Ibu ya sebenarnya. Berat maksudnya bukan berat untuk memahaminya, memahaminya mudah kalau kita mau memahami, tapi berat konsekuensinya. Ibu-ibu udah sampai kepadanya peringatan. Allah turunkan Quran, ya, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepadaku, kata Nabi, Al-Quran ini untuk aku beri peringatan kepada kalian dengan Quran ini dan kepada siapa saja yang sampai kepadanya Quran. Jadi siapa aja yang sampai kepadanya Quran sudah sampai kepadanya peringatan.
Siapa aja yang udah tahu ada Nabi namanya Muhammad, kemudian dia nggak beriman atau dia nggak menjalani syariatnya, dia nggak punya lagi alibi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensinya berat. Ya, ini nas ayat. Ya, hanya ada 4 golongan yang alibinya dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Ya, dalam hadis Aswad bin Sari, ya, arba'atun kata Nabi, ada 4 golongan yudli bi hujjatihi yaumil qiyamah, yang mereka menyampaikan alibinya di hari kiamat. Yang pertama, orang gila, ya, sampai kepadanya agama ini dia gila, ya, ini nggak mungkin Allah akan siksa dia, sedangkan dia nggak bisa mencerna dengan akalnya. Yang kedua adalah orang, ya, jompo, sudah tua, sudah nggak lagi kuat berpikir, ya, sampai kepadanya Islam dia udah jompo, ya, dia udah nggak inget apa yang barusan dia kerjain, linglung udah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah orang yang tuli, sampai kepadanya agama ini dia nggak bisa dengar, ya. Kemudian yang terakhir, orang yang hidup di masa fatroh, ya, di masa kekosongan para nabi, nggak sampai kepadanya seorang pun pembawa peringatan. Ya, misalnya ada di tengah masyarakat Amerika, di Kanada, ya, ini cuman berandai-andai aja. Orang nggak pernah dengar ada agama namanya Islam, ada nabi namanya Muhammad, ada kitab suci namanya Quran. Orang ini dipertimbangkan nanti alasannya di hadapan Allah. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang, hampir mustahil ada satu tempat di alam, di dunia ini, yang nggak sampai kepadanya syariat, yang nggak sampai kepadanya berita. Ya, orang sholat di Masjidil Haram disiarkan melalui, ya, internet, melalui parabola, melalui segala macam alat, ya, dari kemajuan teknologi informasi, sehingga bisa dilihat, bisa diketahui kejadian, suatu peristiwa terjadi di suatu tempat, di tempat lain di hari yang sama diketahui. Ya, tapi misalnya bilanglah, anggap ada yang nggak dengar sama saya karena sibuknya dia dengan urusan dunianya, dia nggak pernah dengar tuh. Ada nabi namanya Muhammad, ada agama namanya Islam, ada kitab suci namanya Quran. Nah, orang ini mungkin dipertimbangkan alasan. Mungkin ada di pedalaman Papua atau di pedalaman Mentawai. Anggap misalnya ada yang seperti itu, atau di pedalaman Afrika. Mereka ini yang dianggap hukumnya sama seperti ahli fatrah, hidup di masa kekosongan para nabi. Nah, kalau ibu bukan dari golongan yang pertama, artinya akal kita sehat. Yang kedua, ya, bahwa kita bukan orang yang jompo, kita masih bisa untuk berpikir, ya, membaca Quran, kita bisa untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga, ya, kita, pendengaran kita sehat. Kita bukan juga hidup, yang keempat ini, kita juga bukan hidup di tempat yang terisolir. Dan kebanyakan kita seperti itu. Makanya dakwah ini kita bisa sampaikan. Saya di Indonesia, ibu-ibu di tempat yang berbeda, yang jauh, jauh dari saya, sampai. Ya, maka kalau kita bukan termasuk dari 4 golongan tersebut, maka waspada. Ya, dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, di antara taufik Allah kepada hambanya adalah dia menyadari bahwa dia nggak punya alasan di hadapan Allah. Anda sudah, ya, sampai kepada, ya, fase seperti itu, sudah sampai kepada, ya, pemahaman yang demikian, bahwa saya nggak punya alasan di hadapan Allah, ya, untuk berkilah atas pelanggaran yang saya lakukan, atas kelalaian dalam mengerjakan apa yang dia perintahkan. Kalau sudah sampai kepada yang demikian, itu taufik dari Allah kepada kita. Bentar, waktunya habis. Jadi, ya, kalau kita dudukkan dalil-dalil tadi, ya seperti itu.
Jadi keberadaan para rasul itu untuk ngapa? Untuk memutus alibi. Ini Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadarinya suatu taufik dari Allah, ya. Tapi setelah kita sadar seperti itu, saya aja, saya suka ketakutan sendiri. Ya, bahwa kita nggak punya lagi ya alibi ya atas kelalaian kita dalam mentaati Allah atau atas ya eh, kelancangan kita dalam melanggar aturan Allah. Kenapa coba nggak punya alibi lagi? Karena Allah sudah tutup alibi bagi kita dengan diutusnya Rasul, dengan diturunkannya Quran. Kita nggak punya alasan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau kita termasuk pada 4 golongan. Kita masuk kepada pasal yang ke-8, al-iman bir rusul, keimanan kepada para rasul. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, yu'minul muslim bi anna Allah taala qad istafa minan nas rusulan wa auha ilaihim bi syar'ih. Seorang muslim beriman bahwa Allah taala telah memilih dari manusia para rasul. Jadi rasul ini hamba-hamba pilihan, ya, bukan sembarangan orang. Wa auha ilaihim bi syar'ih, dan Allah taala wahyukan kepada mereka untuk mengemban syariatnya, untuk mereka mengamalkan dan mereka mengajarkan. Wa ahida ilaihim bi iblaghihi, dan Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka janji agar mereka menyampaikan kepada manusia. Liqat'i hujjatin nas alaihi yaumil qiyamah. Tujuannya apa? Agar manusia nggak punya alasan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Wah, ini ngeri, Pak. Haula wala quwata illa billah. Qala wa arsalahum bil bayyinat. Dan Allah taala mengutus para rasul tersebut dengan membawa bayinat, ya, penjelasan dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan oleh manusia. Ini loh pemecahannya, ini loh ya solusinya, ini jalan yang harus ditempuh, ya. Nah, tanpa petunjuk dari Allah manusia berselisih. Wa iyadahum bil mu'jizat, dan para rasul itu pun juga dimodali dengan mukjizat-mukjizat agar manusia percaya, gitu loh. Dan manusia beriman bahwa mereka datang dari sisi Allah, bahwa risalah yang mereka bawa itu bukan dari kantong mereka, tapi Allah utus mereka. Ibtada'ahum bin nabiyhi Nuh. Allah mengutus rasul yang pertamanya itu adalah Nuh. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad seperti yang pernah kami wahyukan kepada Nuh. Yang nggak disebut Adam. Adam, ya, Abul Bashar, bapaknya para bapaknya manusia. Tapi utusan Allah kepada manusia yang pertama adalah Nuh. Wan nabiyina min ba'di, dan para nabi-nabi setelahnya. Jadi apa yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Muhammad itu juga yang pernah dia wahyukan kepada Nuh. Bahwa risalah para nabi semuanya ini sama. Ya, mengajak manusia kepada tauhidullah dan agar mereka meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtada'um binabiyyi Nuh. Allah mengawali diutusnya para rasul itu dengan yang pertamanya yaitu Nuh. Wa khatamahum bi Muhammad. Dan Allah tutup risalahnya ini ya dengan rasul yang paling akhir yang Allah utus kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa innahum wa in kanu basyaran. Mereka itu sekalipun mereka juga manusia. Yajri alaihimul katsir minal a'rad. Ya, berlaku pada mereka seperti yang berlaku pada manusia. Mereka capek, mereka lapar, mereka sedih. Seperti halnya manusia. Wa yaquluna wa yashrabun. Mereka makan, mereka minum, wa yamradun wa yasihhun. Mereka sehat, kadang juga sakit. Wa yansaun wa yadhkurun. Kadang mereka lupa dan juga ingat. Wa yamutun wa yahyun. Mereka juga hidup atau
mati. Fahum akmala khalqillahi ta'ala alal itlaq. Kendati pun mereka manusia, berlaku pada mereka seperti yang berlaku pada manusia pada umumnya, tapi mereka adalah akmalu khalqillah, ciptaan Allah yang paling sempurna secara mutlak, wa afdalahum bila istithna, dan yang paling utama tanpa ada pengecualian. Jadi yang paling utama dari manusia itu para rasulnya. Kenapa? Karena mereka adalah hamba-hamba pilihan. Wa annahu la yatimu imanu 'abdin illa bil imani bihim jami'an, dan tidak menjadi sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mengimani para rasul itu semuanya. Nggak boleh dia pilih-pilih. Ya, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagian atau kami kufur dengan yang lainnya. Nggak boleh. Seorang mukmin harus beriman dengan para rasul yang Allah Azza wa Jalla utus. Dan yang Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 25. Makanya kita mengenal 25 nabi dan rasul. Jumlatan wa tafsilan, mengimaninya secara global dengan keimanan global. Bagaimana keimanan global? Mengimani bahwa Allah memiliki utusan dari bangsa manusia yang dia amanatkan risalahnya kepada segenap manusia. Itu iman global. Wa tafsilan, dan keimanan yang terperinci seperti yang Allah kabarkan, misalnya Allah utus kepada kaum Nuh nabinya, pada kaum Ad nabinya, pada kaum Samud nabinya. Ya, mau disebutkan namanya kita imani namanya juga. Ya, seperti misalnya Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya. Itu keimanan secara rinci. Wadhalika lil adillatin naqliyah wal aqliyah al atiyah. Dan itu berdasarkan dalil akli dan nakli, atau nakli dan akli. Sebagaimana berikut. Jadi orang Muslim beriman dengan adanya para Rasul, buktinya atau landasannya ada dalam Quran. Itu yang disebut dengan dalil nakli. Ya, artinya nakli berdasarkan nukilan. Ya, dan juga berdasarkan akal sehat, disebut dengan dalil akli. Kenapa Anda beriman dengan Muhammad? Sebutin ayatnya. Kenapa Anda beriman dengan Muhammad? Ya, alasannya secara akal, gitu. Al-adillatun naqliyah, adapun dalil nakli. Ikhbaru ta'ala an rusulih. Allah sendiri yang sudah mengabarkan tentang rasul-rasulnya, wa an bi'tsatihim, bahwa memang dia mengutus para rasul, wa risalatihim, dan menjelaskan risalah mereka. Allah kabarkan itu dalam Quran. Allah berfirman, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada semua umat, pada setiap umat, seorang rasul. Jadi nggak ada satu kaum pun melainkan sudah diutus pada mereka seorang rasul dengan membawa satu syariat. Ini syariat ini yang menyatukan dakwah para rasul itu semua. Artinya dakwah para rasul itu semuanya sama, bermuara kepada satu perkara, ani'budullaha wajtanibut taghut. Tinggalkanlah peribadatan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah peribadatan kepada taghut. Taghut itu semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Ya, seperti misalnya peribadatan kepada Siddhartha Gautama, peribadatan kepada Isa dan ibunya Ruhul Kudus, peribadatan kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat, yang mereka adalah representasi dari orang soleh. Peribadatan kepada bintang, peribadatan kepada roh-roh, peribadatan kepada jin, para penunggu-penunggu, hatta peribadatan para rasul. Itu adalah semuanya peribadatan yang batil, yang wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah peribadatan kepada selain Allah. Itu risalah yang menyatukan semua risalah para rasul, tauhid. Di sini kita juga mengatakan bahwa tauhid itu rukunnya dua, beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Jadi seorang muslim itu nggak boleh dia seperti yang viral
zikir la ilaha illallah di Prambanan. Ente datang ke Prambanan aja jadi masalah dalam Islam. Kenapa? Nah, Prambanan tempat peribadatan kepada selain Allah, Anda malah menikmatinya. Sama seperti di situ Allah didurhakai, lalu Anda malah ya bertamasya di situ. Ya, seorang muslim itu dia bersyukur atas nikmat Allah, ya, bukan malah ya kekufuran kepada Allah, dia malah bersenang-senang di situ. Tamasya, foto-foto. Seperti yang kita lihat sebagian orang Islam ada juga yang pergi ke Malaysia ya, di situ ada patung Buddha yang tinggi yang besar. Atau pergi ke kuil-kuil di Bangkok. Hiburan itu banyak, nah mesti ke tempat yang kayak begitu. Ya, banyak yang halal. Ya, kenapa mesti ke tempat-tempat peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan Allah yastafi minal malaikati rusulan. Allah memilih dari para malaikatnya utusan-utusan. Ya, jadi ada malaikat yang diamanatin satu tugas, seperti misalnya Jibril, tugasnya untuk menyampaikan wahyu, Mikail untuk menurunkan hujan, ya, dan yang lainnya. Allah memilih tuh dari para malaikat sebagai utusan. Wa minan nas, dan juga dari bangsa manusia. Allah memilih ya rasul-rasulnya. Artinya ini dalil kedua. Dua-duanya sama-sama menunjukkan bahwa Allah sendiri ngabarin bahwa dia punya rasul, punya utusan dari kalangan manusia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, seperti yang pernah kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dih, dan para nabi setelahnya, setelah Nuh. Auhayna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami wahyukan juga kepada Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal Asbat, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa atayna Dauda Zabura. Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum alaik. Dan juga kepada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu nama-namanya, peristiwa-peristiwanya, bagaimana respon umatnya kepada rasulnya. Qad qasasnahum alaik, kami ceritakan itu. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Dan ada juga para rasul yang kami nggak kisahkan, nggak kami ceritakan. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah ajak Musa berbicara, rusulan mubasyirina wa mundirin, semua mereka adalah para rasul yang membawa kabar gembira dan peringatan, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar tidak ada bagi manusia di hadapan Allah alasan lain ba'da rusul, setelah diutus oleh rasul. Ini poin. Bahwa diutus oleh rasul kita tahu apa sebabnya, apa alasannya, yaitu sebagai pemutus alibi. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah adalah Maha Mulia lagi Maha Bijak. Baik, kita baca dulu ya ayat-ayat ini, ada beberapa ayat. Di antara juga firman Allah yang berbunyi, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan. Ya. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab, wal mizan, dan juga timbangan. Timbangan ini bukan timbangan fisik ya. Maksudnya timbangan kebenaran. Wal mizan, ya, tolak ukur kebenaran. Ya, ini pembahasannya beda dengan nanti timbangan di akhirat. Timbangan di akhirat itu fisik. Ya, bahkan Nabi bilang, walahu lisanun yantiq. Timbangan nanti di akhirat itu lahu kaffatan. Dia punya dua anak timbangan. Ya, walisanun yantiq, dan punya lidah yang bisa berbicara. Ya, ditimbang di situ amalan kita, kitab catatan amalan kita juga ditimbang. Ya, dan juga bobotnya. Ya, sampai-sampai kata Nabi dia datangkan nanti di akhirat orang yang besar sekali, tapi ketika ditimbang, ya, beratnya nggak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk, karena amalannya sedikit. Kita tetap boleh menjadi ukuran berat entengnya itu amalannya, walaupun badannya bobotnya besar. Ya, ini berbanding terbalik dengan kisahnya Abu Abdullah bin Mas'ud yang ketika dia naik pohon, kemudian para sahabat mentertawakan betisnya. Lalu apa kata Nabi?
Kalian tertawakan betisnya Ibnu Mas'ud karena betisnya kecil katanya. Ya, sungguh demi Allah betisnya ini nanti lebih berat daripada Jabal Uhud, daripada Bukit Uhud. Ya, baru betisnya aja. Karena amalannya yang besar, walaupun bobotnya kecil. Nah, adapun timbangan pada ayat ini, ya maksudnya timbangan kebenaran, tolak ukur kebenaran. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia menegakkan keadilan. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa ayyuba idna ada rabbah. Dan Nabi Ayyub ketika dia menyeru Rabbnya, anni massaniyad dur, bahwa aku ditimpa musibah wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha pemurah. Ya, misalnya Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang di antara nabinya ada Nabi Allah Ayyub. Dan juga firman Allah, wa ma arsalna min qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul, melainkan mereka juga makan makanan dan berjalan di pasar. Artinya rasul itu dari bangsa manusia. Karena orang-orang musyrikin mengejek bahwa Muhammad masa nabi ya makan, masa nabi ya jalan-jalan di pasar. Maka Allah bantah bahwa sebelum kau juga para nabi makan dan juga berjalan di pasar. Ya, maksudnya mengerjakan seperti halnya pekerjaan manusia pada umumnya. Cuman diberikan kepada mereka wahyu, itu yang membedakan. Kemudian juga firman Allah yang mengatakan walaqad ataina Musa tis'a ayat bayinat. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda kebesaran Allah. Ya, di antaranya seperti misalnya ya hujan katak, hujan darah, ya, itu tis'a ayat. Apalagi eh, ada 9, ya, kumal ya, yaitu kutu, ya. Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus di antara nabinya Musa. Dan Allah memberikan bagi Musa itu tanda dari tanda-tanda kebesaran. Fas'al Bani Israila idja'ahum. Kemudian juga firman Allah Jalla wa'ala, ini yang terakhir dari dalil ayat. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi itu perjanjian mereka. Wa minka, dan darimu, wa Muhammad, wa min Nuh, wa Ibrahim. Juga dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, Isa, dari Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami ambil dari mereka perjanjian yang kuat. Maksudnya Allah kabarkan bahwa ada di antara manusia, ini nama-namanya, bahwa mereka adalah para para nabi. Ya, insya Allah berikutnya berita dari hadis dan juga dari dalil akli. Nah, sebelum kita akhiri, ya, bahwa pada syahadat kita yang kedua, apa itu? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada 4 konsekuensi. Siapa aja yang bersyahadat, ini bukan ya ucapan yang kosong, ya, karena kesaksian itu dituntut padanya ilmu. Benar dia menyaksikan, benar dia mengetahui, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya. Yang pertama adalah ya tasdiqu fima akhbar. Ya. Yang pertama adalah ya membenarkan semua beritanya, ya, menaati perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ini 4. Ya. Membenarkan beritanya, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan yang terakhir hanya beribadah kepada Allah dengan syariat Muhammad. Ya, jangan beribadah kepada Allah dengan syariat dukun, dengan syariat orang yang nggak ada dalilnya. Baru ketika itu syahadat itu betul. Ya, ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya, ya, tasdiqu fima akhbar, membenarkan beritanya, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dia larang, wa alla yu'badallahi illa bima syara wa alla ya'budallahi illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah selain dengan syariat.
Nah, ini konsekuensi dari keimanan kepada ya Rasul yang Allah utus kepada kita itu Nabi Muhammad. Adapun tanpa itu maka ya kesaksian kita palsu, ya bohong, ya kecintaan kita kepadanya bohong. Karena orang yang cinta seperti kata pepatah Arab taat kepada yang dia cintai. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jika ada pertanyaan, jadi kita sisakan untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Teman-teman sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik materi hari ini atau materi sebelumnya. Ustadz mungkin ada yang bertanya, mohon nasihatnya dan pencerahannya Ustadz. Apakah hikmahnya Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus? Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, eh, apa hikmahnya Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah Azza wa Jalla sendiri yang menerangkan dalam Al-Quran ya, bahwa Quran ini turun sesuai dengan peristiwa. Ya, ini yang pertama. Jadi menjawab ya setiap ya dinamika yang dihadapi oleh Nabi SAW dalam dakwahnya. Ya, dan juga Allah bilang dalam Al-Quran wa kadzalika ya linutsabbita bihi fuadak. Ya, dan demikianlah kami ya kokohkan dengannya hatimu. Jadi untuk menguatkan sebagai penguatan. Jadi Al-Quran ini memang dia diturunkan ya dari Lauhul Mahfuz sekaligus. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai waqa'i, sesuai dinamika yang Nabi hadapi dalam kehidupannya. Nah, tujuannya tadi ya agar semakin bertambah keimanan, semakin menguatkan, semakin mengokohkan ya eh, keteguhan, ya meneguhkan keimanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya ketika itu. Allah. Ya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila kita Waalaikumsalam. tidak punya hafalan Al-Quran Ustadz, hanya beberapa surat misalnya yang biasa dipakai untuk sholat saja. Apakah ini termasuk orang yang tidak berbarakah? Mungkin maksudnya tidak berbarakah kehidupannya ini Ustadz. Ya, Apakah tentunya ya ya apakah eh, ini Allah marah atau tidak Ustadz? hmm, Pertanyaannya. Jazakumullahu khairan Ustadz. ya Ibu. Jadi dosa itu ketika seorang tidak yang menjalani apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, tidak mengindahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Eh, Adapun seorang misalnya dia nggak hafal seperti si fulan hafal, hafalan cuma sedikit, nggak seperti si fulan yang banyak. Tentu ini bukannya nggak ada perbedaan, ya, karena semakin banyak seorang hafalannya, semakin kuat keimanannya, semakin dia bisa jadikan Quran itu sebagai pedoman hidup. Ya, Ibu pernah lihat misalnya seorang pengacara yang membela kliennya di pengadilan, atau seorang jaksa yang menuntut terdakwa di pengadilan. Gimana argumennya itu dia bangun di atas eh, hukum-hukum yang ada dalam ingatannya, ya, nilai-nilai yang ada dalam benaknya, atau mungkin juga dia turunkan dalam tulisan sebagai pembelaan. Artinya, kenapa dia bisa begitu? Karena emang ada koridor yang dia pakai. Nah, ketika manusia, ya seorang Muslim, ya dia nggak tahu kecuali hanya bacaan dalam sholat.
Tapi kehidupannya kan dia berhadapan dengan berbagai macam dinamika. Dia harus berhadapan dengan misalnya dalam bab jual beli, ya ada dropship dia nggak tahu, ya ada jual beli najas itu, eh, jual beli lelang dia nggak tahu. Padahal semua sudah diterangkan, ya. Makanya saya bilang hafalan yang sedikit, pengetahuan yang sedikit tentang agama itu berbanding lurus dengan standar, dengan besaran kebahagiaannya, besaran petunjuk buat dia. Gitu. Artinya orang yang cuma tahu sedikit, sedikit pula petunjuknya, sedikit pula kebahagiaannya. Berbeda juga dengan orang yang banyak. Orang yang banyak tahu, banyak hafalannya, ketika dia berhadapan dengan dinamika kehidupan, dia langsung dia rujuk kepada, ya, firman Allah, kepada hadis Nabi SAW, sehingga dia terhenti dari mungkin tadinya dia mau langgar, oh dia ingat dengan ayat ini. Itu loh yang dimaksud dengan bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman. Jadi coba pahami, Bu, yang dimuliakan Allah. Apa sih maksud bahwa Quran itu sebagai pedoman hidup? Artinya dia mengontrol, mengontrol lisan kita, mengontrol tingkah kita, mengontrol, ya, mau lanjut atau mau batal, mau jadi jalanin apa enggak jadi, ya, itu dikontrol dengan suatu pedoman. Bagi Muslim itu namanya Quran. Kalau seorang cuma tahu sedikit, misalnya ilustrasi lain ya, masuk perusahaan kerja sebagai karyawan. Kemudian kata HRD-nya nih, Bapak, coba dipelajari ya ini pedoman. Tapi nggak pelajari. Hari pertama banyak pelanggaran, hari kedua banyak pelanggaran. Ini tanya, sudah kau baca, ya, buku petunjuknya belum? Itu juga nanti di akhirat. Sudah kau baca Quran? Ya. Ketika orang bilang, ya Arab saya cuma hafal, cuma tahu segini gitu. Kemudian dia nggak mau tahu yang lain, dia nggak mau berusaha untuk mempelajari yang lain, sehingga dia terseok-seok dalam kehidupannya. Maka berkurang tuh kebahagiaannya, berkurang kadar kebahagiaannya. Mungkin dia akan dimasukkan ke dalam siksa kalau memang dia termasuk orang yang lalai misalnya. Jadi beresiko, Bu. Tapi kalau cuma persoalan hafalan, karena memang dia nggak mampu untuk menghafal banyak, itu lain perkara, itu masih lebih ringan. Ya, cuman lagi-lagi kita katakan orang yang banyak hafalannya itu bagian dari kebahagiaan yang lebih besar daripada orang yang sedikit hafalannya. Karena Al-Quran itu menghibur, yang memberi ketenangan, memberi kedamaian. Ya, jadi selagi hayat masih di kandung badan, ya, gunakan kesempatan untuk, ya, mempelajari Quran, membacanya, menghafalnya. Ya, misalnya nggak sanggup semua, ya misalnya, ya juz 30, juz 29. Nah, ketika seorang hafal lebih banyak, dia akan lebih bisa meragamkan bacaannya dalam sholat sehingga lebih betah dalam sholat. Itu juga, ya, menunjukkan akan bahwa orang yang lebih banyak hafalannya dia lebih besar bagiannya dari kebahagiaan ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Bisa raise hand? Sepertinya sudah tidak ada juga Ustadz, dan sudah malam di tempat Ya, Ustadz. Mungkin Ustadz punya kata terakhir dalam pertemuan hari ini, dan mohon Ustadz juga menutup kajiannya. jadi gini ya, Bu Ibu, ya. Saya tahu bahwa di sini, eh, mungkin, ya, usianya 40 tahunan ke atas gitu ya, 40, mungkin ada 50 atau bahkan ada yang lebih. Jangan itu dijadikan alasan. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah meraih yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jazan, dan jangan merasa tidak mampu. Ya, kita masih dikasih kesempatan hidup, nggak ada yang paling berharga dari kehidupan ini selain, ya, berusaha untuk mengetahui apa pesan Allah dalam kitabnya. Jangan sampai kita luput, kemudian datang kepada kita kematian dan kita belum berusaha, ya.
apa yang kita mau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita baru baca 1 juz. Sedangkan kehidupan Allah kasih kesempatan yang usia yang panjang. Kita kemanakan waktu kita sehingga sampai 29 juz, mungkin 20 juz belum sempat kita baca, belum sempat kita pelajari, belum sempat kita ketahui maksud dan kemauan Allah pada kitab yang Dia amanatkan kepada kita. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk Al-Quran, apalagi sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah beri kita taufik untuk mengisinya dengan Quran. Amin. Mungkin itu aja Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya pamit undur diri. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.